Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian kitab Usfuriyah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-9. Al-hadis Tasi, hadis yang ke-9, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ya ibna Adam, istahyi minni inda ma'siyatik. Hadis yang ke-9 ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Mu'adz mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang menjelaskan yaqulullah, bahwasanya Allah berpesan kepada anak Adam, ya ibna Adam istahyi minni inda ma'siyatik. Wahai anak Adam, malulah engkau denganku ketika melakukan kemaksiatan. Wa ana astahyi minka yauma urudul akbar. Dan saya itu malu kepadamu ketika hari perhitungan amal nanti. Fala u'adzibuka ya ibna Adam. Maka saya tidak akan menyiksa engkau, wahai anak Adam. Tub ilayya akrimka karamatal anbiya. Bertobatlah engkau, saya akan memuliakanmu, memberikan kemuliaan kepadamu sebagaimana kemuliaan seorang nabi atau kemuliaan para nabi. Ya ibna Adam la tuhawwil qalbaka anni. Wahai anak Adam, jangan engkau alihkan, engkau palingkan hatimu dariku. Jangan sampai memalingkan hati dari Allah. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni ahzulaka fala ansuruka. Ketika engkau memalingkan hatimu dariku, kata Allah, maka saya akan menghukummu, saya akan menyiksamu. Ya ibna Adam, laula kitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatu mislu ahlil ard lam akbal minka hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Wahai anak Adam, ketika engkau menemuiku pada hari kiamat nanti dan di dirimu terdapat kebaikan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ahlul ard, penduduk bumi, maksudnya beberapa temanmu, rekanmu, sahabatmu, kau membawa kebaikan, falam akbal, maka saya tidak akan menerima minka. Falam akbal minka, maka saya tidak akan menerima hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Sampai engkau membenarkanku dan menyesuaikan amalmu sesuai dengan janji-janjiku dan ancamanku. Artinya, kita menjalankan amal sesuai dengan petunjuk yang ditentukan oleh Allah. Kalau kita baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita berbuat tidak baik, maka sebaliknya kita akan mendapatkan dosa. Ya ibna Adam ini
Ana ar-razzaqu wa antal marzuqu. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka. Fala tatruk ta'ati bisababir rizki. Wahai anak Adam, aku adalah zat yang memberi rizki. Wa antal marzuq. Sedangkan engkau adalah hambaku yang menerima rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka. Dan engkau mengetahui bahwasanya saya ini telah memenuhi, memberi rizki kepadamu. Fala tatruk ta'ati bisababir rizki. Maka dari itu, jangan sampai engkau meninggalkan ketaatan kepadaku karena sebab rizki. Ini seringkali kejadian ketika lapang rezekinya, mudah ibadahnya, ketika sulit rezekinya akan bermalas-malasan, atau sebaliknya. Ketika sulit rezekinya selalu minta mendekat kepada Allah, tetapi ketika mendapatkan rezeki yang banyak, sholatnya, ibadahnya banyak ditinggalkan. Ini yang dikatakan fala tatruk ta'ati bisababir rizki. Jangan sampai engkau meninggalkan taat kepadaku karena sebab atau berurusan tentang rizki. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababir rizkika aujabtu alaika uqubati. Maka sesungguhnya engkau ketika meninggalkan taat kepadaku karena sebab rizki, maka saya mewajibkan kepadamu uqubati, siksaku. Maka orang yang ibadahnya, ketaatannya kepada Allah bertautan dengan rizki yang diterima, apakah rizki itu saat itu banyak atau saat itu sedikit, amal ibadahnya bertautan dengan rizki, rizkinya banyak, ibadahnya naik, ya, atau sebaliknya, nah, ketika tidak punya rezeki ibadahnya menurun. Nah, atau mengikuti sama, rezekinya banyak, ibadahnya meningkat, ketika rezekinya sedikit, sholatnya malas. Ada orang yang ketika rezekinya sedikit, berdoa terus, sholat duha, dan seterusnya, tapi ketika banyak, lupa. Itu yang dimaksud, ketaatan kepada Allah bertautan dengan seberapa besar atau seberapa kecil rezeki yang diberikan oleh Allah. Ketika orang itu seperti itu, aujabtu alaika uqubati, maka wajib bagiku kepadamu siksaku, kata Allah. Orang itu akan disiksa oleh Allah. Ya ibn Adam, ikhfadli hadhil hisalil khamsi walakal jannah. Wahai anak Adam, jagalah 5 perkara ini, maka bagimu surga. 5 perkara adalah beberapa pesan yang diberikan oleh Allah tadi. Malu kepada Allah, tobat kepada Allah, jangan sampai memalingkan hati kita kepada Allah. Begitu juga ketaatannya tidak bergantung pada besar atau kecilnya rezeki. Hal-hal yang dipesankan oleh Allah ini tidak maksiat kepada Allah, ini maka wajib Allah walakal jannah. Wajib bagimu masuk surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Dari hadis ini, hikayatun, ada sebuah cerita. Ya ikhwani, la tahtammu ala rizki, wala yamna'kum rizkukum an ta'ati bisababi qawlihi ta'ala. Wahai saudaraku, jangan engkau memperhatikan terhadap rezeki, dan jangan sampai engkau menghalang-halangi rezekimu atas taatmu
Sebab qaulillahi ta'ala bisa babi qaulillahi ta'ala, karena sebab ada dawuhnya Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma lan ora ana min dabbatin saking kegeremetan fil ardi dalam bumi iku illa 'alallah angin kutub ing atase Allah rizquha utawi rizkine dapat. Jadi segala sesuatu atau makhluk hidup ciptaan Allah yang ada di atas bumi ini telah ditanggung rizkinya oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha. Allah lah yang menanggung rizkinya. Maka dari itu jangan sampai engkau atau kita sekalian ini tertemu ala rizki, prihatin, susah terhadap rizki. Apalagi rizki akan mencegah, menghalang-halangi ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Wala yamna'kum rizkukum an ta'ati bisa babi qauli ta'ala. Karena sebab ada daunya. Janji Allah itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kama ja'a fil khabari anna Allah Ta'ala khalaqa tayran ahdara fil hawa. Sebagaimana yang diterangkan fil khabar, sebuah cerita bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan burung hijau. Khalaqa tayran ahdara fil hawa. Nah, ini mungkin burung cucak hijau. Karena burungnya warnanya hijau. Burung ini terbangnya di awang-awang. Ya sudah pasti karena burung. Wa ja'ala dhahrihi rumhan wa tahta batnihi rumhan. Burung ini di atas punggungnya itu ada anak panah, dan di bawahnya itu tidak di bawah perutnya juga ada anak panah. Jadi burung ini diikat oleh dua anak panah dan dia terbang dengan ini suwiwinya. Wa tahta batni rumhan akhara wa khalaqa khutan fil bahri yaqulus samak. Dan Allah menciptakan ikan besar, mungkin ikan duyung atau ikan paus, fil bahri yaqulus samak, yang mana ikan besar ini memakan ikan-ikan kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samaki wa yalurruhu. Ikan besar ini yang memakan ikan kecil ini akhirnya wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samaki. Selilitan. Jadi ikan besar ini ketika makan ikan kecil ini selilitan. Wa yadurruhu wa yu'limuhu. Wa yakhruju ra'sahu fil ma wa yakhruju ra'sahu minal ma wa yuftahu fa'amuhu. Wa yuftahu fa'amahu. Ikan ini karena di sela-sela giginya ini terdapat ikan kecil yang dimakan tadi itu sehingga sakit gigi ya, selilitan hingga sakit gigi. Jadi ikan besar yang makan ikan kecil ini selilitan sampai sakit gigi. Ketika sakit gigi, kepalanya ini dikeluarkan dari permukaan, dikeluarkan di permukaan air dan mulutnya terbuka. Ketika mulutnya terbuka, wa yaftahu famahu fayaji'u dzalika tayru al-ahdaru fayadkhulu fi famil khut yaqulu ma kana baina asnanihi wa yakunu rumhani ka'amudaini fi famil khut la yaqdiru ala madhihi wa akalahu falamma faniyal lahma baina
min baini asnanihi yutiru fil hawa. Jadi burung hijau ketika ikan ini membuka mulutnya di permukaan air karena sakit giginya, ya, mulutnya dibuka, burung hijau tadi itu datang. Karena di atas punggungnya ini ada anak panah, di bawah perutnya ada anak panah, sehingga ketika mulut ikan ini terbuka, anak panah ini menghalang-halangi, artinya ikan ini tidak bisa menutup. Dan burung ini memakani beberapa ikan kecil, ya, daging ikan kecil yang berada di sela-sela giginya ikan besar. Jadi dimakan oleh burung ini sampai habis. Dan anak panah tadi itu menghalang-halangi mulut ikan ini untuk menutup. Jadi tidak bisa menutup karena ada rumhan ala zuhrihi wa rumhan tahta batnihi. Jadi tidak bisa menutup. Falamma faniyal lahmu min baina asnanihi yatiru fil hawa. Ja'alallahu ta'ala rizquhu min baini asnanihi wa yarji'ul khut ila makani wa yastarihu bisababihi wa yakunu kulla wahidin minhuma sababan lil akhari. Jadi ketika daging-daging ikan kecil yang ada di sela-sela giginya ikan besar ini dimakan semua oleh burung tadi dan burung itu kenyang, pada akhirnya pergi, ikan itu kembali. Jadi yang ikan-ikan kecil yang berada di sela-sela gigi tadi itu menjadi rezekinya burung hijau tadi. Lah, ikan besar yang sakit tadi itu, sakit giginya karena eh, kena dagingnya ikan kecil ini, bersih, pada akhirnya ikan ini masuk kembali. Wa yastarihu bisa babihi, dan bisa istirahat dengan enak karena sebab daging-daging ikan kecil yang ada di sela-sela giginya itu sudah dimakani, dibersihkan oleh burung-burung hijau. Burung hijau tadi. Nah, itu merupakan pembagian rezeki yang terjadi di mulut ikan untuk burung hijau itu. Ja'alallahu ta'ala rizquhu min baini asnanihi wa yarji'ul khutmakan wa yastabiq sababihi wa yakunu kulla wahidin minhuma sababan lil akhari wa la yatruk tayra bila rizkin fa kaifa yatrukul insana bila rizkin. Jadi ikan sudah mendapatkan rizkinya dengan memakan ikan-ikan kecil, burung memakan daging-daging ikan di sela-sela giginya ikan besar. Ya, satu menjadi sebab yang lainnya karena sebab sakit giginya ikan menjadi rizkinya burung. Nah, jadi ada sebab, ya. Allah yang mengatur jalan rizki makhluknya. Pakai fayatrukul insan bila rizkin. Bagaimana Allah itu meninggalkan manusia tanpa memberi rizki. Rizkinya burung, rizkinya ikan saja sudah dijamin oleh Allah. Wa fi hikayatin, ada cerita yang lain, yang mana cerita ini hadir Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Jadi cerita ini dari kejadian yang terjadi pada Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yauman minal ayyami kharaja ila sayd. Kharaja ila saydi. Jadi Ibrahim bin Adwan ini sebab, ya, sebab taubatnya Ibrahim bin Adham ini
Karena pada suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu. Ya. Fanazala manzilan wa basatos sufrata ya'kulu ta'am fa bainama huwa kadzalik ja'a ghurab wa akhadha min as-sufrati khubzan bimangqarihi. Suatu ketika dia datang pada satu tempat bersiap untuk memburu dan datang eh, ini menggelar tikar, ingin makan dahulu, dikeluarkanlah makanannya, rotinya dikeluarkan, tiba-tiba ada ghurab, burung gagak. Burung gagak ini datang mengambil satu roti. Satu roti itu diambil. Fayakhudhu bimangqarihi. Jadi dicucuk. Satu roti diambil. Setelah mengambil rotinya Ibrahim bin Adham, burung ini terbang wa tara fil hawa. Fata'ajjaba Ibrahim min dzalika. Takjub Ibrahim ini. Kok tiba-tiba burung ini datang terus mengambil satu roti langsung terbang. Akhirnya warqaba farasahu wa dzaba ila khalfi tari hatta sa'idal ghurabu ilal jabali wa ghaba an aini Ibrahim fa sa'ada Ibrahimu aidan al jabala li talabil ghurab. Jadi ketika burung ini pergi diikuti dibuntutilah si burung ini oleh Ibrahim bin Adham. Ketika terbang dibuntuti terus sampai dia ini terbang di atas gunung. Akhirnya Ibrahim bin Adham pun dengan uh, kudanya ini mengikuti terus sampai di atas gunung, ya, bertemu fara'a min ba'idin dzalikal ghurab. Falamma dana Ibrahimu taral ghurab fara'a Ibrahimu rajulan masdudan bil habali muttaji'an ala qafahu falamma ra'a Ibrahim dzalik ar-rajula ala hadhil halah nazala an farasihi. Ketika kelihatan, itu burung tadi yang mengambil roti saya. Ketika diikuti, dibuntuti, ternyata tampak kejauhan, didekati ada seseorang. Ya. Yang mana seseorang ini masdudan bil habli, diikat dengan tampar, ditidurkan, ya. Ada seseorang yang terikat, yang berbaring. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini datang. Wasa'ala an halihi wa qissatihi faqala ar-rajulu inni kuntu tajiran fa akhadhani qat'ut tariq wa akhadhu ma kana ma'i minal mal wa qataluni wa sadduni wa tarafuni fi hadzal mawdi. Jadi ditanya, Bapak, gimana ceritanya sampai engkau terikat dan dibaringkan di sini? Berceritalah seorang laki-laki yang ditemui oleh Ibrahim bin Adham ini. Wahai Ibrahim bin Adham, saya ini adalah seorang pedagang. Ketika saya berangkat berdagang, ketemulah saya sama Qat'ut Thariq. Qat'ut Thariq itu maling, penjahat, pembegal. Jadi Qat'ut itu Qat'u medot, Thariq jalan. Jadi begal. Jadi, dia berangkat berdagang, dihentikan perjalanannya, diambil hartanya, orangnya itu diikat, dibuanglah di tempat itu. Nah itu ceritanya seorang laki-laki yang ditemui oleh Ibrahim bin Adham karena mengikuti perjalanannya burung tadi. Wa tarakuni fi hadzal mawdi. Wa shara li sab'atu ayyamin kulla yawmin yajil ghurab bil khubzi
saya ini sudah 7 hari. Ketika 7 hari saya ini eh, didatangi ghurab kulla yaumin, setiap hari. Dan burung gagak ini datang setiap hari dengan membawa roti. Dan saya diberi roti. Yajlisu ala sadri wa yukasirul khubz bimangqarihi wa yad'uhu fi fami. Jadi roti ini diletakkan di dada saya dan dia itu merobek roti ini dan meletakkan robekan roti itu ke mulut saya. Jadi orang ini disuapin oleh burung gagak. Di roti itu diambilkan oleh burung gagak, diletakkan di dadanya, dirobek, disuapin oleh burung gagak. Wa ma tarakani Allahu ja'ian fi tilkal ayyami, dan tidak sampai Allah itu meninggalkan saya selama 7 hari itu menjadi seorang lapar, seorang yang kelaparan karena mungkin tidak dapat makanan dan lain sebagainya. Allah masih memberikan makanan melalui burung gagak yang setiap kali waktu makan burung ini datang dengan membawa roti dan menyuapi saya. Faraqiba Ibrahim farasahu wa ardafahu wa ja'a bihi ila mautihi alladhi kana nazala fihi. Jadi hanya dia ini mengajak orang ini dilepaskan ikatannya, diajak, dibonceng oleh Ibrahim ke tempatnya yang semula. Wataba Ibrahim bin Adham warja ilallah ta'ala wa naza'a siyabahu al-fakhirah wa labisa suf wa ataqa abidihi wa awqafa awqarihi wa amlakahu wa akhadha biyadihi asan. Jadi Ibrahim bin Adham pulang, diajak orang laki-laki ini. Jadi baju kebesarannya, karena Ibrahim bin Adham ini adalah orang kaya, dilepas baju kebesarannya, budaknya, pembantunya dibebaskan, hartanya diwakafkan, karangannya dan hal-hal yang dimilikinya juga diberikan. Wa akhadha biyadihi asan. Setelah itu mengambil satu tongkat di tangannya, wa tawajjaha ila Makkah bila zatin wala rahilatin. Ibrahim bin Adham ini pergi ke Mekah bila zatin wala rahilatin. Dia tidak membawa bekal dan tidak membawa kendaraan. Jalan kaki tanpa membawa bekal, tanpa kendaraan. Wa tawakkala 'ala Allah, dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Wala yahtamu 'ala zati wala yabqa ja'ian hatta wasala ilal Ka'bah. Wa syakarallahu ta'ala wa atna 'alaihi. Ternyata Ibrahim bin Adham ini sampai juga ke Mekah tidak kelaparan dan juga tidak kesakitan hingga di hadapan Ka'bah, dan bersyukurlah Ibrahim bin Adham ini dan memuji kepada Allah. Wa qala, dan Ibrahim bin Adham berkata, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha bari'u amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal 'ala Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi. Innallaha bari'u amri, sungguhnya Allah lah yang akan menyampaikan perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan qadra, dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Jadi ungkapan syukurnya Ibrahim bin Adham ya, yang mendapatkan pelajaran dari kejadian burung gagak yang menolong seseorang ini, itu menjadi sebab taubatnya Ibrahim bin Adham. Hingga Ibrahim bin Adham merasa lemah dan ingin mencoba merasakan seperti apa yang dilakukan oleh seseorang yang 7 hari terjebak dan diberi
makan oleh burung. Ibrahim bin Adham ini pergi ke Mekah tanpa bila zadin wala rohilatin, tanpa bekal dan tanpa kendaraan. Ternyata Ibrahim bin Adham nyampe lah Mekah dalam kondisi sehat tanpa kelaparan, hingga mengungkapkan kebenaran ayat wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah memenuhi janjinya. Ayat wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sungguhnya kehidupan segala makhluk yang ada di atas bumi ini, Allah telah menentukan rezeki baginya. Itu merupakan kejadian yang terjadi, contoh-contoh mulai dari hadis hingga kejadian Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki oleh Allah, dan rezeki kita tidak menghalangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil rezeki yang kita terima, kita tetap diberi kekuatan untuk selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan memberi guna dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.